Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Maulana dengan NIM 243 002 03 0004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henanda Patrisina Rizky dengan NIM 2430020300009, mahasiswa Sistem Informasi 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Rizky Alfandi dengan NIM 010. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode waterfall, proses pengembangan sistemnya, dan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Baiklah, metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup classic life cycle, di mana model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, pemodelan atau modeling, konstruksi atau construction, serta penyerahan sistem ke para pengguna, deployment, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Selanjutnya adalah analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi. Proses pengembangan sistemnya adalah yang pertama adalah requirement, yang dimana tahap ini pengembangan sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua adalah desain. Pada tahap ini, pengembang membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras, hardware, dan sistem persyaratan, dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga adalah implementation. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Yang keempat adalah verification. Pada tahap ini, sistem dilakukan verifikasi dan pengujian apakah sistem sepenuhnya atau sebagian memenuhi persyaratan sistem. Pengujian dapat dikategorikan ke dalam unit testing, dilakukan pada modul tertentu. Sistem pengujian untuk melihat bagaimana sistem bereaksi ketika semua modul yang terintegrasi, dan penerimaan pengujian dilakukan dengan atau nama pelanggan untuk melihat apakah semua kebutuhan pelanggan puas. Dan yang kelima adalah maintenance. Ini adalah tahap akhir dari metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama adalah kelebihan. 1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. 2. Proses pengembangan model fase one by one sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Dan yang ketiga adalah dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Selanjutnya adalah kelemahannya. Yang pertama adalah waktu pengembangan lama dan biayanya mahal. Yang kedua, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Dan yang ketiga, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal. Pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Yang keempat, pada kenyataannya jarang mengikuti urutan sekuensial atau runtutannya, seperti pada teori iterasi perulangan. Sering terjadi menyebabkan masalah baru.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode spiral. Spiral model atau metode spiral adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan aspek sistematis yang dikembangkan dengan model waterfall. Nah, selanjutnya yaitu ada proses pengembangan sistem yang menggunakan metode spiral. Yang pertama adalah planning, yaitu perencanaan. Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu staf keuangan dan administrasi ITBM Banyuwangi, dan dilanjutkan dengan membuat rancangan sistem informasi manajemen pembayaran uang kuliah. Hasilnya adalah spesifikasi kebutuhan sistem, struktur pengguna, dan gambaran awal sistem yang akan dikembangkan. Nah, yang kedua yaitu risk analysis atau analisis risiko. Pada tahap ini, peneliti menganalisa dampak atau resiko yang mungkin timbul dari aplikasi atau sistem informasi yang akan digunakan oleh mahasiswa nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat prototipe dari aplikasi yang kemudian diuji coba dan dilihat kekurangannya. Tahap ini menghasilkan daftar potensi risiko yang dapat menghambat pengembangan dan penggunaan sistem serta strategi untuk meminimalisir atau mengatasi risiko. Nah, yang ketiga yaitu development dan testing, pengembangan dan tes. Pada tahap ini mulai mengembangkan hasil dari prototipe aplikasi dan memperbaiki kekurangan yang telah dicoba pada tahap sebelumnya dan melakukan testing terhadap aplikasi yang sudah mengalami pengembangan dan perbaikan. Hasilnya yaitu terbangunnya sistem pembayaran berbasis web yang siap diuji sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perancangan awal. Nah, yang keempat yaitu evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dengan pihak pengguna, yaitu ITBM Banyuwangi, untuk melihat apakah sistem yang dibuat sudah cukup atau memerlukan penambahan fitur atau pengembangan. Hasilnya, sistem layak digunakan dalam menjalankan proses pembayaran uang kuliah. Nah, terdapat pula kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem pembayaran. Pembayaran uang kuliah menjadi lebih efisien dibanding proses manual atau sistem yang kurang terstruktur. Yang kedua, meminimalkan risiko dan kesalahan pengembangan sistem. Adanya tahap price analysis memungkinkan identifikasi dan penanganan risiko sejak awal sehingga kesalahan pengembangan dapat diminimalkan. Yang ketiga, pengelolaan data pembayaran dan mahasiswa lebih akurat. Sistem mampu mengelola data mahasiswa, jenis pembayaran, periode, tagihan, dan transaksi secara terstruktur. Yang keempat, mendukung pemantauan keuangan secara real-time. Dashboard dan laporan memungkinkan staf keuangan memantau pembayaran harian, bulanan, tahunan, dan per periode. Ada pula kelemahannya, yaitu yang pertama, memerlukan komitmen dan partisipasi aktif seluruh tim. Implementasi membutuhkan keterlibatan aktif tim pengembang dan pengguna. Yang kedua, membutuhkan alokasi sumber daya yang cukup besar, sumber daya seperti manusia, waktu, dan biaya yang memadai. Yang ketiga, yaitu ketergantungan pada infrastruktur server dan jaringan. Sistem berbasis web membutuhkan lingkungan server dan jaringan yang baik. Jika infrastruktur bermasalah, layanan dapat terganggu. Di sini saya akan menjelaskan sebuah prototipe. Prototipe adalah versi awal dari sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep-konsep percobaan rancangan dan menemukan lebih banyak masalah dan solusi yang memungkinkan. Sistem dengan model prototipe memperbolehkan pengguna untuk mengetahui bagaimana sistem berjalan dengan baik. Proses pengembangan sistem, yang pertama, komunikasi. Pengembangan berinteraksi intensif dengan pengguna untuk memahami tujuan dan ekspektasi sistem. Kebutuhan yang dikumpulkan masih bersifat umum, namun cukup menjadi dasar pembuatan prototipe awal. Yang kedua, perencanaan cepat. Pengembangan menyusun ruang lingkup sistem, memilih teknologi, estimasi, sumber daya, dan jadwal pengembangan. Yang ketiga, permodelan dan perancangan cepat. Prototipe awal dirancang untuk memungkinkan pengguna memberikan umpan balik terkait kesesuaian fitur dan desain dengan kebutuhan yang ditetapkan. Yang keempat, konstruksi prototipe. Prototipe awal diperbaiki dan dikembangkan menjadi sistem yang lebih fungsional berdasarkan masukan pengguna. Fitur direvisi, desain disempurnakan, dan sistem divalidasi agar sesuai kebutuhan. Kelebihan prototipe: yang pertama, peningkatan efisiensi dan akurasi data. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dalam
pengelolaan survei, meminimalkan kesalahan data dan mencegah duplikasi data yang terjadi pada metode manual. Yang kedua, meningkatkan akurasi data, analisis data yang cepat dan tepat, mempercepat analisis hasil survei. Yang ketiga, menyediakan fitur pelaporan otomatis. Laporan ditingkatkan dengan menyediakan grafik visual untuk membantu analisis, memungkinkan ekspor laporan dalam berbagai format seperti PDF dan Excel. Yang keempat, integrasi dan fleksibilitas fitur. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan sebuah proses survei mulai dari pembuatan hingga analisis hasilnya, mengintegrasikan sebagai survei akademik, kepegawaian, layanan administratif dalam satu platform. Kekurangan prototype. Yang pertama, belum ada analisis sentimen lanjutan. Penelitian ini menyarankan pengembangan lebih lanjut dengan penerapan kecerdasan pembuatan AI untuk analisis sentimen terhadap hasil survei. Ini mengindikasikan bahwa fitur analisis yang ada saat ini masih bersifat deskriptif, grafik, ringkasan data, dan belum mencakup analisis tekstual mendalam. Yang kedua, belum ada integrasi penuh dengan sistem akademik lain. Sistem ini didasarkan untuk diintegrasikan lebih lanjut dengan sistem akademik lainnya guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data di UMK. Implementasi saat ini integrasi penuh antar sistem masih menjadi target pengembangan berikut. 3. Terbatas pada lingkup institusi pendidikan tinggi. Meskipun menjadi model bagi perguruan tinggi lain, fokus pengembangan dan pengujian sistem ini masih terbatas pada kebutuhan spesifik Universitas Muria Kudus yang disebut UMK. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.